Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang jabatan pelaksana ya. Jadi bagaimana cara mengetahui jabatan kita itu serumpun dengan jabatan fungsional yang mana. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana cara mencari tahu itu ya. Nah, pertama, teman-teman yang daftar jabatan pelaksana wajib mendownload peraturan ya Permenpan nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Nah, di dalam peraturan ini sudah ada semua jabatan pelaksana beserta tugas dari jabatan itu. Nah, setelah kalian mendownload peraturan ini, kalian juga wajib mendownload rekapan jabatan fungsional ya. Seperti ini bentuk filenya. Kalian wajib mendownload file ini juga. Ketika kalian sudah mempunyai dua file ini, tugas kalian selanjutnya adalah mencari tahu dulu jabatan kalian. Saya contohkan di sini analis tata praja ya, di sini analis tata praja. Kita cari di sini ya, analis tata praja. Oke, ini ya. Ini adalah jabatan analis tata praja. Nah, di kolom sampingnya itu sudah ada tugas jabatan dari jabatan ini. Tugas dari jabatan analis tata praja adalah melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang tata praja. Nah, kemudian untuk mengetahui ini serumpun dengan jabatan fungsional yang mana, kalian tinggal scroll ke atas. Ini kan urutan 19 ya, kita scroll sampai urutan pertama. Dia masuknya urusan pemerintahan bidang apa. Nah, udah ya, ini urutan pertamanya. Ternyata analis tata praja itu masuk di bidang kepegawaian. Dari situlah kita mengetahui bahwa ternyata jabatan analis tata praja itu serumpun dengan kepegawaian. Kalau cara saya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya akan cari jabatan fungsional yang berkaitan dengan kepegawaian. Tinggal kalian browsing aja di sini, browsing, define ya, di sini cari aja kepegawaian gitu ya. Kepegawaian. Nah, ini ada ya. Instansi pembinanya yaitu BKN. Jabatan yang di bawah instansi pembina instansi BKN itu adalah jabatan analis kepegawaian, auditor kepegawaian, asesor SDM, aparatur. Nah, kemudian setelah itu saya akan mencari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jabatan ini, jabatan fungsional ini. Saya akan buka Permenpan 36 40 tahun 2012 sampai 1 tahun 2012. Nah, kemudian kalau saya daftar ini sebagai contoh aja ya, semisal saya daftar analis tata praja ya, saya akan membuka peraturan ini ya, tiga-tiganya saya akan buka. Nah, kemudian saya akan baca dan saya akan cari tahu peraturan mana yang paling mendekati dengan jabatan analis tata praja ya. Seperti itu caranya. Kalau saya ya, seperti itu cara saya. Nah, tapi kalau saya pribadi ya, semisal saya berada di posisi kalian yang daftar jabatan pelaksana, saya tidak akan puas hanya dengan mendapat informasi seperti ini. Saya tidak akan puas, maka dari itu saya akan mencari tahu lagi. Saya akan mencari tahu lagi tentang jabatan saya di Google ya. Saya akan cari tahu lagi lebih jauh tentang jabatan saya. Misal sama tadi analis tata praja. Ketik aja kayak gini ya, jabatan analis tata praja. Oke, nomenklatur, rank tugas, dan peta jabatan fungsional. Kita buka aja ya, nggak apa-apa. Pokoknya kalau ada muncul-muncul kayak gini, kalian buka aja semua ini sampai kalian menemukan apa yang kalian cari.
Ini asisten bidang tata praja. Jadi ini kita anggap bahwa saya adalah pelamar dari analis tata praja yang ingin mencari tahu tentang jabatan yang saya lamar ini. Asisten tata praja yang punya tugas bla bla bla. Ini apa ini? Kita buka-buka aja ya. Jadi untuk mencari tahu ya teman-teman, kalau kalian mau cari tahu tentang jabatan kalian, memang kalian harus rajin browsing ya. Kalian tidak boleh mengandalkan satu referensi saja. Saya selalu mengatakan bahwa coba cari referensi lain, karena saya pun juga seperti itu ya. Saya tidak pernah berpatokan sama satu referensi. Jadi saya benar-benar browsing berulang-ulang kali. Saya masuk di banyak grup ya, baik itu grup Facebook, Telegram dan sebagainya, saya ikuti. Nah, dari situ kalian pasti akan banyak mendapat informasi. Oke, kita lihat yang ini dulu. Ini apa nih? Peraturan Bupati. Nomenklatur jabatan fungsional pada seksi tata pemerintahan terdiri dari analis tata praja. Gak apa-apa ya kalau kalian nemu peraturan gini, baca aja dulu ya. Kalian jangan langsung menyimpulkan, bukan ini yang saya cari. Baca aja dulu ya. Baca aja dulu. Contohnya seperti ini. Setidaknya kalian bisa paham sedikit tentang jabatan kalian itu. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena kalau kalian tidak paham tentang jabatan yang kalian lamar, apa yang ingin kalian jawab nanti pas ketika kalian mengikuti SKB. Sedangkan soal SKB itu berkaitan dengan jabatan yang kalian lamar. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian cari tahu sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan jabatan kalian. Apalagi kalau jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana itu lebih detail ya, lebih detail daripada jabatan fungsional. Kalau jabatan fungsional itu oke lah. Jabatan fungsional itu udah ada peraturan yang disediain kayak gini. Jadi tinggal buka aja peraturan ini, kemudian kita tinggal cari peraturan lain yang berkaitan dengan peraturan ini. Itu lebih mudah. Tapi kalau jabatan pelaksana, ada nggak peraturannya di sini? Nggak ada ya. Itulah kenapa buat teman-teman yang daftar jabatan pelaksana, kalian wajib banyak browsing ya. Wajib itu. Ini tinggal kalian baca aja. Analis tata praja mempunyai tugas menyiapkan bahan informasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan kegiatan pemerintahan. Nah, uraian tugasnya ini ya uraian tugasnya. Ini kalian bisa baca sebagai tambahan informasi kalau kalian daftar di analis tata praja. Oke, kalau di sini sudah tidak ada apapun yang menjelaskan tentang tata praja, maka kalian buka di file yang lain. Coba aja cari tahu ya. Oke, ini enggak ya. Yang ini? Oh, ini sama. Oke. Kita cari tahu lagi. Ya. Kalian jangan berhenti sampai halaman 1 aja, nggak apa-apa, next aja lagi. Ini kan masih banyak nih. Kalian buka aja semuanya. Memang kalau browsing seperti itu ya, jadi kalian jangan menganggap bahwa saya nggak menemukan informasi yang saya cari di internet. Bukannya nggak menemukan ya. Masalahnya kalian itu kurang banyak mencari gitu loh. Biasanya kalau kita browsing, kita itu harus banyak mengotak-ngatik di bagian ini ya. Terkadang kan kalau kita browsing itu Google akan menyesuaikan dengan kata kunci kita. Jadi kalau kalian tidak menemukan informasi yang kalian cari dengan kata kunci ini, kalian ganti lagi kata kuncinya. Semisal tugas analis tata praja. Kalian cari tahu lagi. Nah, kemudian kalian buka-buka lagi
website yang ada ini. Nah, kalau kalian masih tidak menemukan, maka otak-atik lagi, cari aja. Uraian tugas analis tata praja misalnya. Pokoknya cari terus sampai kalian dapat. Ya silakan otak-atik aja ini ya. Di pencariannya sampai ganti-ganti aja kata kuncinya ini sampai kalian menemukan apa yang kalian cari. Seperti itu ya cara mencari materi tentang materi SKB jabatan pelaksana. Jadi kalian buka-buka aja juga yang ini ya. Untuk yang daftar kepegawaian, cari aja di peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 3 jabatan ini, mana peraturan dari 3 jabatan ini yang paling mendekati dengan jabatan kalian, itulah yang kalian cari tahu lebih dalam. Pasti ada satu peraturan ya, pasti ada satu peraturan yang paling mendekati dengan jabatan kalian, itu pasti ada, karena tiga-tiganya ini kan membahas tentang kepegawaian ya. Jadi buat teman-teman yang nonton channel saya, belum tentu jabatan kalian itu walaupun masuk kepegawaian, tapi belum tentu jabatan kalian itu berkaitan erat dengan analis kepegawaian. Bisa jadi jabatan kalian itu berkaitan dengan auditor kepegawaian atau asesor SDM aparatur. Tinggal kalian baca aja peraturannya. Yang mana tugas kalian itu ya, yang tugas kalian yang ini kan ini udah ada tugas jabatan kalian ya di sini di peraturan ini. Nah, ini kan tugasnya melakukan kegiatan analisis dan seterusnya, yang mana di sini peraturan jabatan fungsional, ketiga jabatan fungsional ini yang berkaitan erat dengan tugas dari jabatan ini, jabatan analis tata praja. Seperti itu ya caranya teman-teman. Jadi kalian download dulu peraturan ini, Permenpan nomor 41 tahun 2018. Kemudian kalian cari tahu jabatan kalian di sini ya. Cari tahu jabatan kalian, kemudian scroll aja ke atas. Lihat di kolom sampingnya, dia itu urusan pemerintahan yang mana. Misal kalau kepegawaian, maka yang kalian buka adalah jabatan fungsional yang berkaitan dengan kepegawaian. Seperti itu ya. Nah, tapi ada juga nih jabatan pelaksana yang bukan hanya berkaitan dengan satu jabatan fungsional. Ya. Jadi ada jabatan pelaksana yang juga yang tugasnya itu juga berkaitan dengan jabatan fungsional yang lain. Semisal kalian daftar jabatan pelaksana, kemudian setelah kalian baca tugas dari jabatan kalian itu, ternyata jabatan kalian itu juga, misalnya ini misal aja, ternyata jabatan kalian itu juga berkaitan, bukan hanya berkaitan dengan kepegawaian, tapi juga berkaitan dengan statistik misalnya. Ya, berkaitan dengan statistik juga misalnya. Artinya kalian juga harus baca peraturan yang ada di sini nih ya, yang ada di BPS kayak gitu. Ada loh jabatan pelaksana kayak gitu, karena saya kan juga banyak gabung di grup-grup ya. Ternyata ada loh jabatan pelaksana yang bukan hanya berkaitan dengan satu jabatan fungsional, tapi bahkan ada yang 3 jabatan fungsional berkaitan dengan satu jabatan pelaksana. Jadi kalian memang untuk jabatan pelaksana itu harus banyak-banyak browsing ya. Banyak-banyak browsing, banyak cari tahu informasi, karena jabatan pelaksana itu memang yang paling susah untuk nyari informasinya, karena kalian tidak disediakan peraturan yang berkaitan dengan jabatan kalian. Beda dengan jabatan fungsional, udah ada peraturannya, jadi enak untuk belajar. Kayak gitu ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu kalian ya untuk mencari tahu jabatan kalian itu serumpun dengan jabatan fungsional yang mana. Terima kasih sudah menonton, semoga ini bisa sedikit membantu, dan kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar.